Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Winnesli, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Winnesli seorang hamba Tuhan yang melayani selama lebih dari 7 dekade di 5 benua, mencapai puncak ministrinya dengan pelajaran hayat, sebuah eksposisi atau penjelasan yang terperinci dari seluruh Alkitab, kitab demi kitab yang dikerjakannya selama 21 tahun. Pelajaran hayat ini adalah dasar bagi program kita hari ini yang mencakup beberapa cuplikan singkat dari berita yang disampaikan secara lisan oleh Winnesli. Sekarang mari kita bergabung dengan program hari ini. Ketika kita mempertimbangkan ministri-ministri yang terkemuka, yaitu para pekerja Kristiani yang paling dihormati hari ini, kehidupan macam apakah yang mereka tempuh? Sebagian besar dari orang-orang yang terkenal itu kelihatannya cukup berhasil, bahkan menurut standar duniawi pun. Mereka dihormati, dihargai, sebagian besar kelihatannya kaya raya dan mampu menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tetapi bagaimana keadaannya pada zaman Perjanjian Baru? Rasul yang utama pada sebagian besar era itu tentunya adalah Rasul Paulus, yang menulis banyak sekali kitab dalam Perjanjian Baru. Lalu kehidupan apakah yang dia alami? Dari perkataannya di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9-13, kita memiliki pandangan yang sekilas mengenai kehidupannya. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Saudaraku mulia telah bergabung bersama kita, dan saat ini kita memiliki kesempatan untuk bersekutu tentang kehidupan para rasul pada abad pertama. Sungguh suatu gambaran yang luar biasa. Bukankah begitu, saudaraku mulia? Gambaran ini cukup mengejutkan jika Anda membandingkannya dengan situasi hari ini. Mari kita membicarakan hal ini sebentar. Tentu saja kita tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ada yang salah dengan fakta bahwa Allah dapat menyuplai dan akan menyuplai salah seorang pekerjanya dengan hidup yang nyaman dan dalam lingkungan yang baik, rumah yang bagus dengan mobil yang bagus. Kita semua juga berharap untuk memiliki semuanya itu saat kita hidup di zaman sekarang ini. Tetapi sungguh, untuk menghubungkan hal-hal itu dengan semacam pencapaian rohani, saya rasa itu benar-benar merupakan suatu godaan yang harus kita waspadai di zaman ini, bukan? Itu adalah sebuah masalah yang terhadapnya kita semua harus melindungi diri kita. Tahukah Anda bahwa pada zaman kaum Puritan, salah satu penyebab kejatuhan mereka adalah karena mereka menganggap bahwa salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai Anda, bahwa Anda benar-benar telah menjadi orang yang beroleh selamat, bahwa Anda benar terhadap Tuhan, dan bahwa Anda akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Salah satu buktinya adalah Anda memiliki hidup yang diberkati. Dan yang mereka maksud dengan hal itu, Saudara Elisa, adalah Anda memiliki kehidupan yang makmur secara material. Jadi, kemakmuran Anda sepertinya menjadi bukti yang terbaik bahwa Anda adalah seorang yang telah beroleh selamat. Oleh karena itu, mereka bekerja keras. Dan 100 tahun kemudian, hasilnya adalah negara Amerika yang sangat duniawi dan materialistis. Dan penyakit yang serupa telah muncul hari ini. Banyak orang Kristen menganggap bahwa jika Anda benar-benar berada di bawah berkat Allah, maka Anda akan memiliki 5 cincin berlian di tangan Anda, atau Anda akan tinggal di sebuah rumah besar yang mewah.
Bagi mereka, barang-barang materi yang Anda miliki itu adalah bukti bahwa Allah menyertai Anda. Bahkan pada suatu kali, seorang teman dekat saya berbincang-bincang dengan saya. Saat itu kami sedang berada dalam perjalanan dengan mobil. Dia bertanya mengenai keadaan saya dan istri saya, mengenai kami mengikuti Tuhan dan mengejar Tuhan. Dan saya memberitahu dia bahwa kami merasa sangat baik. Kami merasa bahwa Tuhan menyertai kami dan bahwa kami sangat menikmati Tuhan. Kemudian dia berkata, "Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu." Dan saya bertanya, "Apa maksud Anda?" Dan dia menjawab, "Saya tidak melihat berkat Allah pada diri Anda. Anda tidak kaya. Anda tidak memiliki rumah yang bagus ataupun mobil yang bagus. Dan lihatlah semua kerabat Anda yang lain. Mereka semua sangat sukses. Akan tetapi, saat teman saya sedang berbicara, secara batini saya kembali mendapatkan suplaian yang segar dari Tuhan. Di dalam batin saya, Tuhan sedang mengkonfirmasi bahwa di dalam perjanjian baru, suplai materi yang luaran bukanlah sebuah bukti. Perjanjian baru adalah perkara Kristus sebagai hayat. Perkara menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan perkara memperhidupkan Kristus. Saudaraku mulia, saya rasa itu juga berarti bahwa kita tidak bisa menganggap kemiskinan sebagai sebuah bukti dari kerohanian juga. Saya rasa poin utama yang kita coba dapatkan adalah tidak tepat jika kita menyamakan berkat dengan keuntungan materi atau menyamakan kurang berkat dengan kurangnya keuntungan materi. Jika kita menilai Rasul Paulus menggunakan dasar ini dengan skala yang sama seperti yang dipakai teman Anda untuk menilai Anda pada waktu itu, kita harus menyimpulkan bahwa ministri Paulus adalah satu kegagalan. Bukankah demikian? Ya, benar. Bagaimana jika kita menilai Tuhan Yesus sendiri menggunakan dasar itu? Ketika Kristus mengakhiri ministrinya, dia hampir tidak memiliki barang-barang materi. Yusuf, orang kaya itu, harus menyumbangkan kuburan. Dia juga tidak memiliki banyak pengikut. Hanya ada 120 orang di sana yang pada akhirnya berdoa bersama-sama. Jadi, setelah 3,5 tahun, Allah sendiri tidak kaya dalam hal-hal materi. Dia juga tidak memiliki klub penggemar yang besar. Sebenarnya Paulus menuliskan perkataan itu untuk anak-anaknya. Di dalam ayat selanjutnya dia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai bapa mereka, yaitu jemaat di Korintus. Dan seperti yang telah kita lihat sebelumnya, mereka adalah orang-orang percaya yang berasal dari sebuah kota yang memiliki banyak status di dunia kuno. Tentu saja walaupun Korintus adalah pusat perdagangan, akan tetapi berbagai hal yang berasal dari kebudayaan, filsafat, dan pendidikan berkuasa di sana. Jadi Paulus berurusan dengan gereja yang memiliki banyak orang kelas atas dan berpendidikan tinggi. Orang-orang yang sangat mutakhir. Namun, bahkan saat dia menulis perkataan-perkataan yang keras, seperti yang baru saja kita baca, Paulus menanggulangi mereka dengan akrab, seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Mari kita bergabung bersama Saudara Winnesley dan nanti kita akan kembali untuk bersekutu lebih banyak. 1 Korintus pasal 4 sangat akrab. Di sini kita melihat seorang bapa yang menegur, mengajar, mengoreksi, dan bahkan mendisiplin dengan akrab terhadap anak-anaknya yang bersalah. Ketika membaca pasal ini, kita dapat merasakan keakraban antara penulis dan kaum beriman di Korintus. Setelah menunjukkan bahwa para rasul telah menjadi satu tontonan bagi dunia, Paulus melanjutkan berkata dalam ayat 10, "Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina." Di satu pihak, setiap orang beriman dalam Kristus harus menjadi orang bodoh. Banyak orang yang berhikmat di dunia ini menjadi bodoh karena Kristus. Dalam ayat 13, Paulus berkata,
Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Sampah dunia dan kotoran adalah sinonim. Di sini, Paulus menyamakan dirinya sendiri seperti para kriminal yang terendah. Sampah, kotoran, limbah, barang yang dibuang. Kita telah menjadi sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Kita hanya layak dibuang sebagai sampah. Inilah perkiraan Paulus tentang penilaian orang Yahudi dan orang kafir terhadap dirinya. Saudara mulia, dari semua hal yang disebutkan Paulus di sini, ada satu hal, yaitu tentang menjadi orang bodoh. Di satu aspek saya rasa kita semua sebagai orang-orang percaya dapat sedikit memahami hal ini. Karena entah itu keluarga kita, tetangga kita, atau rekan kerja kita, seringkali mereka menganggap kita, orang-orang Kristen ini, sebagai orang-orang yang paling bodoh. Mereka menyanyiakan waktu mereka dan pergi ke berbagai kebaktian. Mereka melakukan ini dan itu, dan bahkan memberikan uang mereka. Betapa bodohnya. Di satu sisi, kita semua dapat memahami perkara ini. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak dari kita memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal lain yang dibicarakan Paulus di sini. Menjadi sampah dunia, menjadi kotoran dari segala sesuatu, dan dijatuhi hukuman mati seperti seorang penjahat. Bisakah Anda berbicara sedikit mengenai perkara ini yang Paulus gunakan untuk menggambarkan kehidupan Kristennya? Baik, kata-kata itu, sampah dan kotoran, Anda bisa menganggapnya sebagai apa yang ada di dasar tempat sampah Anda setelah tukang sampah mengosongkannya. Itu adalah kata yang paling buruk yang bisa Anda gunakan. Namun, Paulus mengatakan bahwa bagi dunia dan bagi mereka yang menentangnya, itulah apa adanya kita. Kita cuma sampah, kita cuma kotoran. Dan saya ingat ayat-ayat ini, Saudara Elisa, dan saya ingin membicarakannya untuk Anda. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 24 dan 25. Dia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba, jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Dengan kata lain, kita tidak seharusnya berharap untuk memperoleh ketenaran atau memiliki reputasi di dalam dunia ini. Sementara Tuhan Yesus yang kita cintai, yang kita ikuti, tidak memiliki status atau ketenaran. Malah mereka menganggap dia hanya layak untuk disalibkan. Tapi Saudara Elisa, apakah yang menjadi jalan masuk Tuhan ke dalam kemuliaan? Apakah pintu gerbangnya? Jawabannya pasti adalah salib. Tidak mungkin jawabannya adalah kesuksesan yang diraih Tuhan dalam pelayanan bumiahnya, bukan? Tepat sekali. Tuhan kita yang kita ikuti dan yang adalah teladan kita. Jalan masuk dia ke dalam kemuliaan adalah melalui salib. Dan sama seperti Tuhan, demikian pula hamba. Oleh karena itu, jalan yang memimpin kita menuju kemuliaan juga adalah melalui salib. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami penentangan dan penganiayaan. Dan seperti yang telah Anda singgung tadi, Tuhan mungkin menentukan kita untuk tidak memiliki kekayaan materi. Meskipun demikian, kita harus ingat bahwa di dalam semua kesulitan yang menimpa kita, bahkan kesalahpahaman dan kritikan, jalan kita untuk menuju kemuliaan tidak dapat menghindari salib. Itu akan membuat kita menjadi tidak sama dengan Tuhan kita. Kita harus mengikuti jejak kakinya, dan jejak kakinya memimpin kita melewati salib. Tahukah Anda bahwa banyak yang menyalahpahami beberapa pemimpin rohani besar di masa lalu, seperti A.B. Simpson,
Andrew Murray, dan juga Watchmeni. Jika Anda membaca buku-buku A.B. Simpson dan Andrew Murray dan mendengarkan bagaimana orang-orang berbicara mengenai mereka hari ini, Anda mungkin mengira bahwa mereka sangat dihargai semasa hidup mereka. Ya, memang ada orang-orang yang menghargai mereka. Akan tetapi, sebenarnya A.B. Simpson disalahpahami, diejek, dicemooh, dan bahkan seringkali dilakukan secara terbuka melalui surat kabar. Andrew Murray memiliki kritikus yang keras, yang selalu mengejek dan mengkritik dia, dan berusaha untuk memalingkan orang-orang dari ministrinya. Begitu juga dengan Watchmeni dan Witness Lee. Kita tahu bahwa ministri Witness Lee telah membantu banyak orang, dan begitu banyak orang yang menghargainya. Tapi dia juga memiliki kritikusnya. Hal yang saya nikmati ketika saya melihat secara langsung apa yang saudara Witness Lee lakukan adalah dia menerima kritik itu, hinaan itu, dan membuat semua kritikan itu menghasilkan pertambahan Kristus di dalam dirinya. Witness Lee tidak bangkit untuk melawan orang yang menentangnya, melainkan dia berdoa bagi mereka. Semua saudara ini adalah teladan yang baik bagi kita, supaya kita bisa memiliki ministri perjanjian baru yang sejati, melalui dengan rela mengikuti Tuhan melalui salib. Saudara Gumulia, saat kita melanjutkan pasal 4 ini, disinilah kita melihat Paulus mulai memperhatikan orang-orang percaya di Korintus seperti anak-anaknya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi saudara Gumulia, sebagaimana Tuhan telah menunjukkan sebuah teladan, dan Rasul Paulus mengikuti teladan itu. Sekarang kita mengikuti teladan Rasul Paulus, dan juga teladan dari orang-orang yang setia, yang hidup sesudahnya, bukan? Amin. Benar sekali. Mari kita kembali kepada saudara Witness Lee. Ayat 14-21 adalah bagian yang paling akrab dari pasal ini. Di sini kita nampak bahwa Paulus adalah seorang bapa yang melahirkan. Seolah-olah ia berkata kepada orang-orang Korintus, "Memang aku adalah sampah dan kotoran, tetapi aku adalah seorang bapa yang telah melahirkan banyak anak. Dalam Kristus Yesus, aku telah melahirkan kalian melalui Injil." Dalam ayat 14, Paulus berkata, "Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi." Jika saya adalah orang beriman yang menerima surat ini di Korintus, saya akan menjadi malu sekali setelah membaca ke-13 ayat yang pertama dari pasal ini. Saya akan berkata sendiri, "Bapa rohaniku berkata bahwa aku menyanjung diri sendiri, tetapi ia menganggap diri sendiri sebagai sampah dan kotoran. Hal ini memalukan aku." Akan tetapi, Paulus berkata bahwa ia menulis hal ini bukan untuk mempermalukan mereka, namun untuk menegur mereka sebagai anak-anak yang dikasihi. Dalam ayat 15, Paulus melanjutkan berkata, "Sebab sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu karena Injil." Ayat 16 melanjutkan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Dalam menasihati orang-orang Korintus untuk menuruti teladannya, Paulus seolah-olah berkata, "Anak-anakku, janganlah menjadi raja, tetapi relakanlah dirimu direndahkan sebagai para kriminal dalam pemandangan manusia. Janganlah menjadi filsuf-filsuf, tetapi jadilah sampah dan kotoran. Berpalinglah dari hakikimu pada masa lampau, dan ikutilah teladanku.
Hari ini kami, para rasul, direndahkan di hadapan manusia demi Kristus. Kami telah menjadi bodoh karena Kristus. Kami telah dijadikan tontonan malaikat-malaikat dan manusia. Kami adalah para kriminal yang divonis hukuman mati. Dan kamilah sampah dan kotoran. Tetapi bagi kamu, aku adalah Bapa yang melahirkan kamu. Surat ini dibawa ke Korintus oleh Timotius. Jadi Paulus tidak hanya menulis surat kiriman ini, ia juga mengirim rekan sekerjanya untuk mengunjungi orang-orang Korintus dengan membawa surat kiriman ini. Dengan ini kita nampak bahwa Paulus memiliki hubungan yang intim dan pribadi dengan kaum beriman di Korintus. Saudara Gumulia, saya ingin membicarakan istilah yang dipakai oleh Paulus, Bapa. Tentu saja Alkitab juga memberitahu kita untuk tidak menyebut siapapun sebagai Bapa. Tetapi Rasul Paulus tidak sedang berbicara mengenai seorang Bapa hanya dalam posisi atau gelar. Maksud saya, ketika kita menjamah istilah ini, yang sebenarnya kita jamah adalah sumber hayat. Bukankah demikian? Ya, kata Bapa menyiratkan memperanakan. Ketika Anda memikirkan seorang Bapa, Anda memikirkan sumber diri Anda, sumber eksistensi Anda. Saudara Elisa, dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, ada frasa ini, Bapa yang kekal. Tentu saja, ayat ini berbicara tentang Kristus, dan namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Dan frasa ini digunakan oleh Athanasius pada sejarah gereja di tahun 300-an. Untuk membuktikan bahwa Allah sejak kekekalan lampau adalah Allah yang memperanakan. Oleh karena itu, Kristus sejak dari kekekalan lampau adalah putra tunggal Allah. Poinnya adalah bahwa Allah selamanya adalah seorang Bapa. Mereka bahkan memiliki frasa ini, Bapa adalah Bapa, anak adalah anak. Dari dahulu, Allah adalah Bapa, dan dari dahulu Kristus adalah Putra. Jadi, sejak dahulu kala, Allah adalah Allah yang bergerak maju. Saudara Elisa, pikirkanlah hal ini. Ketika Allah ingin memperanakan hayatnya di dalam kita, ketika Dia ingin supaya kita dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari Roh, bagaimanakah Dia datang kepada kita? Apakah sebagai seorang bapa, atau sebagai seorang raja yang besar, atau sebagai seorang yang agung, yang mengendarai kereta yang turun dari langit? Saya tidak tahu. Saudara Elisa, Dia datang dengan cara yang rendah. Allah Bapa menjadi seorang putra, seorang manusia, dan Dia dilahirkan di palungan yang kecil melalui pasangan yang rendah, yang miskin, di bagian dunia yang rendah. Dan Dia menjalani kehidupan manusia bukan sebagai seorang diktator besar, seorang penguasa besar, atau seorang raja yang agung, tetapi sebagai seorang hamba yang rendah. Jadi, Bapa yang menyalurkan hayatnya kepada kita melalui menjadi seorang yang rendah. Inilah yang dilakukan Paulus terhadap gereja di Korintus. Dia mengikuti teladan yang didirikan Allah tadi. Dia datang sebagai seorang yang disalahpahami, dikritik, dihina, dan bodoh. Tetapi, Dia membawa hayat ilahi kepada mereka. Dan kita harus mengikuti jalan yang sama untuk menyalurkan hayat kepada orang lain, untuk membawa Allah Tritunggal kepada orang lain. Kita harus datang bukan ke atas mereka untuk memerintah mereka, melainkan ke bawah mereka untuk melayani mereka. Ini sama seperti istri saya. Kami memiliki seorang cucu perempuan yang masih kecil, dan saya melihat istri saya memberinya makan. Cucu perempuan saya itu duduk di kursi anak-anak, dan istri saya mencoba memberinya makan. Saya beritahu Anda, siapa ratunya? Ratunya adalah cucu perempuan saya. Ya, benar sekali. Dan istri saya adalah pelayan di bawah perintahnya, yang sedang mencoba untuk menyalurkan makanan kepadanya.
Wah, itu gambaran yang sangat bagus, Saudaraku mulia. Saudaraku mulia, kita masih memiliki satu segmen pendek dalam sisa waktu ini, dan Saudara Winnesley melanjutkan persekutuannya mengenai pendekatan yang pribadi dan intim yang dilakukan Paulus terhadap orang-orang percaya di Korintus yang bermasalah dalam banyak hal. Dan Paulus menggembalakan mereka di satu sisi dengan cambuk, di sisi lain dengan kasih, sebagaimana dilakukan seorang bapa saat mengurus anak-anaknya. Gambaran ini sangat lembut dan indah, bukan? Gambaran yang sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada Saudara Winnesley. In verse 18 he says, Dalam ayat 18 dan 19, Paulus memberitahu orang-orang Korintus, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Menurut cara pembicaraan perjanjian baru, Paulus menyisipkan perkataan kalau Tuhan menghendaki untuk menunjukkan bahwa mungkin Tuhan tidak mengirim ia ke sana. Jadi, jika Tuhan menghendaki, ia akan datang. Tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya mengunjungi Korintus, Paulus tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 21 adalah kesimpulan dari pasal ini. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan roh yang lemah lembut? Menurut perkataan Paulus dalam ayat 21, ia gembira atau tidak? Marah atau lemah lembut? Saya katakan, dalam pasal ini, ia bergembira, juga tidak bergembira, marah, dan juga lemah lembut. Namun, hal ini bukan berarti Paulus bermuka dua. Sebaliknya, ini mewahyukan bahwa manusia rohani yang sejati itu dapat lemah lembut, kemudian seketika itu juga ia bisa menjadi marah. Sebenarnya, seorang manusia rohani dapat lemah lembut sementara ia sedang marah. Jika Anda tidak rohani, mungkin Anda memerlukan berhari-hari untuk meredakan amarah Anda. Saya sangat mengapresiasi 1 Korintus pasal 4. Dalam pasal ini, kita dapat melihat satu keinsanian yang sangat sejati. Keinsanian tanpa kepura-puraan. Tetapi keinsanian ini penuh dengan hayat. Kita semua perlu belajar dari Paulus untuk memiliki kerohanian yang sejati. Jika kita benar-benar rohani, kita tidak akan menyembunyikan amarah, tidak berpura-pura, dan tidak akan berpolitik. Sebaliknya, kita akan mempunyai keinsanian yang sejati dan hanya mempertahankan hakiki kita di dalam Kristus. Inilah jenis hayat yang dapat menyalurkan kekayaan Kristus yang tidak terduga ke dalam kaum beriman. Orang yang mempunyai keinsanian semacam ini memenuhi syarat untuk menjadi pengurus rumah tangga dalam keluarga Allah. Saudaraku mulia, saya rasa sangat menarik bahwa Saudara Winnesley mengatakan bahwa dia menyukai pasal ini. Anda tahu sebelumnya tidak ada yang menarik dari 1 Korintus pasal 4 ini bagi saya. Yang kita lihat hanyalah Paulus dan penanggulangannya kepada keturunan rohaninya. Tetapi ketika kita mulai melihat orang macam apakah Paulus itu, maka pasal ini benar-benar menjadi makna yang luar biasa, bukan? Ya, yang Anda lihat di sini adalah Paulus memperhidupkan keinsanian Kristus. Sebagai pelayan Allah, Paulus berbuah sangat subur karena dia memperhidupkan Kristus. Dan, Saudara Elisa, perhatikan bahwa saya tidak mengatakan bahwa Paulus itu hidup seperti Kristus. Saya mengatakan bahwa Paulus memperhidupkan Kristus. Seperti yang dia katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus memperhidupkan Kristus. Melihat Paulus berarti melihat Kristus. Bahkan Martin Luther mengatakan hal yang sangat mirip. Dia berkata, setiap orang Kristen harus menjadi Kristus kecil. Dengan kata lain, kita orang-orang percaya seharusnya menjadi reproduksi Kristus. Kristus juga bisa hidup kembali melalui kita. Dan kehidupan semacam ini, yaitu kehidupan yang memperhidupkan Kristus,
akan membuat kita menjadi seorang pelayan yang menyalurkan Allah ke dalam orang lain. Catatan yang sangat baik untuk mengakhiri program ini. Saya rasa kita harus berhenti di sini. Waktu kita telah habis. Tetapi saya rasa Anda tepat pada sasaran pada bagian yang terakhir tadi. Bagi kita, hidup adalah Kristus. Saudaraku mulia, dalam program ini kita sering mengatakan bahwa menempuh suatu kehidupan yang bukan saja seperti Kristus, melainkan menempuh suatu kehidupan yang memperhidupkan Kristus adalah mungkin. Tetapi ini memungkinkan sebab Dia berhuni di dalam kita semua, sehingga Dia dapat diperhitupkan dari diri kita. Dengan demikian, penghidupan kita benar-benar memanifestasikan dan mengekspresikan Kristus. Benar, memanifestasikan dan mengekspresikan Kristus. Saudaraku mulia, senang sekali Anda bisa bersama dengan kami di dalam program hari ini. Saya harap kita bisa memiliki lebih banyak kesempatan di waktu yang akan datang. Dengan senang hati. Terima kasih, Saudara Elisa. Waktu kita telah habis. Kembali kami menginformasikan kepada para pendengar sekalian, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai buku-buku pelajaran hayat, Anda bisa masuk ke dalam website kami, pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Mewakili Saudara Gumulia, saya Elisa, terima kasih telah mendengarkan hari ini. Perjanjian Baru adalah suatu wahyu yang luar biasa dan jelas mengenai tujuan dan rencana Allah. Pada tahun 1984, Winnesley menyampaikan satu dari seri pelajaran pengkajian yang terdiri dari 51 berita, berdasarkan ekonomi Perjanjian Baru Allah. Ekonomi Allah adalah rencana Allah untuk menyalurkan dirinya sebagai hayat dan segala sesuatu kepada umatnya yang telah dipilih, ditebus, dan yang telah dilahirkan kembali untuk menghasilkan tubuh Kristus yang adalah ekspresi korporatnya sebagai kaki dian emas di zaman ini dan akhirnya rampung sebagai Yerusalem baru untuk kekekalan. Berita-berita ini telah dicetak dalam buku Ekonomi Perjanjian Baru Allah. Ekonomi Perjanjian Baru Allah oleh Winnesley dari Yayasan Perpustakaan Injil tersedia di toko buku Kristen.